Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kita melanjutkan perenungan kita dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Menarik di sini kita melihat, saudara, pertama, ungkapan saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus sering menggunakan ungkapan ini untuk menggambarkan mereka yang bertobat di bawah pelayanannya. Jadi mereka, yaitu jemaat Filipi yang sudah menerima surat ini, mereka ada di dalam Tuhan. Artinya mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, menarik ungkapan ini, ungkapan yang seringkali menjadi bahan perdebatan, diskusi, yaitu kerjakanlah keselamatanmu. Nah, muncul pertanyaan ketika kita melihat kerjakanlah keselamatanmu. Apakah keselamatan itu pekerjaan manusia? Tentu tidak mungkin, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang mampu. Karena apa? Karena semua manusia telah berbuat dosa. Itu Roma 3:23. Bukan bekerja dan berbuat baik agar mendapatkan keselamatan, melainkan mengerjakan, menggarap apa yang sudah kita terima. Jadi ungkapan kerjakanlah keselamatanmu bukan berarti bekerja untuk selamat, melainkan mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus melalui iman, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat, yang bermutu atau yang berkualitas. Jadi saudara, Paulus sedang menjelaskan bagaimana seseorang itu dapat mencapai kedewasaan. Nah, kata keselamatan di sini adalah seluruh jalan panggilan kita. Itu kata John Calvin. Seluruh jalan panggilan kita. Jadi di sini kata keselamatan itu memiliki arti yang berbeda dari biasanya. Di sini keselamatan itu mencakup area, daerah, mulai saat kita percaya sampai saat kita masuk surga. Nah, kata kerjakan di sini ditulis dari kata Yunani, kata katergazeste. Katergazeste ini berasal dari kata kerja yang berarti menyelesaikan, mengerjakan sesuatu dengan seksama dan melakukannya dengan berjerih payah. Atau seharusnya berarti tetaplah kerjakan. Ditulis dalam bentuk waktu, continuous present. Jadi kerjakanlah keselamatanmu itu berarti dalam jalan saudara mengikuti Tuhan, janganlah berhenti di tengah jalan. Ikutilah Tuhan Yesus terus sampai akhir. Lalu kemudian kita menjumpai ungkapan bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Jadi ayat ini memberikan pemahaman Paulus hadir atau tidak hadir. Ini berarti ada pendeta atau pembimbing rohani atau tidak ada. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan tetap sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu ungkapan selanjutnya dikatakan dengan takut dan gentar. Nah, ungkapan ini menarik dengan takut dan gentar. Kalau kita lihat kata takut di sini diterjemahkan dari kata Yunani phobos. Dari kata phobos kita kenal kata fobia. Apakah ini berarti bahwa kita harus diliputi oleh kecemasan atau kegelisahan ketika kita ikut Tuhan atau melayani Tuhan? Tentu tidak, saudara. Di sini seperti yang sering terdapat dalam kitab suci. Kata takut itu digunakan dalam arti rasa kagum yang sangat-sangat mendalam. Ada rasa hormat, respect kepada Tuhan. Nah, dalam bahasa aslinya ungkapan ini yaitu kata takut diletakkan
di depan. Artinya, dengan takut dan gentar, kerjakanlah keselamatanmu. Dalam versi terjemahan yang kita gunakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi dalam teks asli, takut dan gentar, kerjakanlah keselamatanmu. Ini menunjukkan bahwa bagian ini sangat-sangat ditekankan, saudara. Jadi kata-kata ini tentu tidak berarti bahwa kita betul-betul harus ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan gemetaran. Artinya adalah Paulus menghendaki suatu usaha yang serius. Lalu dikatakan tadi, ada Paulus atau tidak, kita mengerjakan keselamatan itu. Ya. Nah, ini ada satu yang menarik di sini dikatakan dalam ayat 13, Allah yang mengerjakan. Jadi keselamatan yang kita dapatkan dari Allah itu bersifat dinamis. Karena Tuhan sudah mengerjakan karya-karya penyelamatannya di dalam kita. Maka kita pun wajib mewujudkan keselamatan itu dalam hidup taat aktif kita. Ada kuasa untuk tetap sungguh-sungguh. Roh Kudus akan memampukan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus menyertai kita dan ada bersama dengan kita. Betapa perlunya kita dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa. Izinkan Roh Kudus mendominasi, memimpin, mengontrol hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengerjakan keselamatan itu. Saudara, bertumbuh dan terus bertumbuh. Itulah kenyataan hidup kita seharusnya tiap hari di dalam Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.